Halo semuanya, namaku Robi Sutrisna. Selamat datang lagi di Yes Bisa. Gimana kabarnya teman-teman Yes Bisa? Saya yakin dan percaya teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, kaya, dan terus semangat merubah kehidupan dalam mewujudkan mimpi teman-teman. Di video kali ini, saya akan membahas seputar hukum asumsi atau the law of assumption. Walaupun sebenarnya saya sudah ada beberapa video yang membahas seputar ini juga, yaitu tentang hukum asumsi. Tetapi rasanya ini perlu diulang-ulang karena ini penting. Hukum asumsi atau the law of assumption menyatakan Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan dengan cara mempercayai bahwa hal itu sudah ada di dalam hidup Anda. Teman-teman, Neville Goddard juga menjelaskan dengan serangkaian keyakinan diri yang kuat tentang diri sendiri. Jadi begini maksudnya teman-teman. Kalau kita mengasumsikan sebagai orang berhasil, ya hanya keberhasilan yang akan terjadi di mata teman-teman. Ya seperti itu. Sebaliknya, bila teman-teman mengasumsikan diri sebagai orang sial atau gagal, ya hanya kesialan dan kegagalan saja yang akan kita hadapi. Mengubah asumsi tentang diri kita dengan tepat akan mengubah hidup dan mengubah nasib teman-teman. Teman-teman, sebetulnya kunci menggunakan hukum asumsi untuk mewujudkan apa yang kita inginkan itu adalah perasaan kita sendiri. Perasaan yang bagaimana, guys? Ya perasaan yang sudah terpenuhi, perasaan yang sudah ada. Karena sebetulnya itu sudah milik kita sejak dahulu. Coba saya jelaskan. Begini saja, kita anggap saja di alam semesta ini ada sebuah file yang milik teman-teman yang besar dan tak terbatas. File itu berisikan kumpulan memori untuk tujuan agar kita memilih serta menunjuk file yang sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk di-download. Bisa mobil, motor, bahkan rumah, dan jodoh juga bisa. Terus kenapa kok sulit dan gak gampang? Dan banyak yang gagal kok? Teman-teman mau tahu sebabnya? Karena teman-teman gak sadar bahwa ada passwordnya atau lupa passwordnya. Teman-teman harus tahu passwordnya, kodenya. Passwordnya itu adalah perasaan kita. Hukum asumsi juga mengatakan bahwa tidak ada yang di luar kesadaran dari diri kita sendiri. Dan seluruh pengalaman kita di dunia ini hanyalah proyeksi dari kesadaran internal kita sendiri. Teman-teman, itulah kenapa kita kalau mau merubah pengalaman kita harus dimulai dengan mengubah asumsi pandangan kita terhadap dunia ini. Jadi teman-teman, intinya segala sesuatu itu berawal dari apa yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi teman-teman, intinya seperti kaca. Kalau kita lagi ngaca nih, terus kita lihat di kaca itu, yang ada di kaca itu yaitu muka kita sendiri yang lagi kesel, bete, marah, kecewa. Nah itu sebenarnya karena kita sendiri yang lagi merasakan seperti itu. Jadi teman-teman, satu-satunya cara untuk merubah gambar yang ada di dalam kaca itu adalah dengan cara kitanya yang berubah. Contoh gampangnya, teman-teman dengan cara coba tersenyum atau tertawa. Paling tidak mukanya gak manyun-manyun amat. Teman-teman, hukum asumsi ini memiliki 5 tahapan. Yang pertama itu adalah abaikan realita teman-teman saat ini. Jadi teman-teman, apa yang dimaksud realitas saat ini? Kenyataan saat ini. Yang dimaksud realitas saat ini adalah mungkin teman-teman saat ini lagi tidak berhasil dalam pekerjaan atau keuangan atau yang lainnya. Jadi apapun realita kenyataan teman-teman saat ini sebetulnya merupakan hasil atau sebab dari cara berpikir teman-teman atau berasumsi di masa lalu.
Jadi teman-teman, hasil realita keadaan yang sekarang itu dari cara pikiran teman-teman yang berasumsi di masa lalu. Bisa 6 bulan yang lalu, bisa setahun yang lalu, bisa juga 15 tahun yang lalu. Teman-teman, tahapan hukum asumsi yang kedua adalah tulis secara detail dan jelas apa yang kita inginkan. Jadi harus detail, terutama alasan dan sebab yang mendasarinya, keinginan itu. Karena alasan sebab ini yang mendasarinya akan memberikan hasil yang berbeda nantinya. Jadi misalnya begini teman-teman. Teman-teman kepengen melakukan sebuah pekerjaan. Pekerjaannya itu landasannya apa? Kalau karena teman-teman memang benar suka atau menyenangi melakukan pekerjaan itu bagus. Teman-teman akan semangat dan senang dan hasilnya akan bagus sebenarnya. Atau yang kedua adalah alasan teman-teman melakukan pekerjaan itu karena ortu atau orang tua mengarahkan ke sana, atau karena teman-teman takut dicap ini dan itu, atau melakukan pekerjaan karena ikut-ikutan sama teman-teman, cuma ngikut-ngikut aja gitu. Mungkin juga karena pekerjaan ini duitnya banyak. Tapi ujung-ujungnya semua itu pasti nggak akan bertahan lama teman-teman di pekerjaan itu. Jadi intinya teman-teman harus menggarisbawahi landasan pekerjaan itu, atau alasannya kenapa sih pengen pekerjaan itu. Teman-teman, ini juga berlaku untuk keinginan teman-teman yang lainnya. Seperti yang pengen menikah. Coba tanya pada diri sendiri, kenapa sih pengen menikah? Jadi kalau alasannya bukan keluar dari diri sendiri, bukan sesuatu yang datang dalam diri keinginan hati, saya sarankan goal keinginannya diganti atau ditunda dulu. Teman-teman, hukum asumsi tahapan yang ketiga adalah melakukan visualisasi dan imajinasi. Ini sangat penting teman-teman dalam proses manifestasi atau perwujudan. Jadi teman-teman, tujuan dari visualisasi dan imajinasi itu adalah dapat merasakan rasanya. Jadi begini teman-teman, visualisasi dan imajinasi itu untuk dapat men-trigger, untuk mengaktifkan panca indera kita. Jadi gini, kalau kita membayangkan sesuatu, ya seperti benar-benar sudah kejadian. Benar-benar kejadian dengan visualisasi dan imajinasi menggunakan panca indera kita, itu artinya kita bisa melihat seperti beneran terjadi walaupun mata kita tertutup terpejam. Kita bisa mendengar suaranya seperti beneran di kuping kita. Kita bisa mencium aroma baunya atau merasakan teksturnya. Maksudnya, apapun yang kita bayangkan, asumsikan bahwa hal ini sudah benar-benar terjadi. Teman-teman, sebenarnya visualisasi dan imajinasi adalah dua hal yang berbeda. Baiklah teman-teman, saya terangkan dulu konsepnya. Otak imajiner manusia itu terbagi 3 ranah, yaitu 1. Ranah visual. Ranah visual disebut juga ranah penglihatan. Sifatnya visual, objek yang bisa digambarkan dengan parameter, bentuk, ukuran, dan warna. Berikutnya teman-teman, ranah kedua adalah auditory, yakni ranah pendengaran. Yang memiliki kekuatan pada ranah auditory sanggup mengimajinasikan berupa suara-suara. Mereka bisa mengimajinasikan suara omongan orang, suara musik dan lagu. Pokoknya teman-teman serba suara lah. Teman-teman, ranah ketiga adalah ranah yang dinamakan ranah kinestetik. Ranah ini terkait dengan sensor yang bisa merasakan bagaimana berpelukan dengan kekasih,
atau orang tua mereka, atau saudara-saudara mereka. Tentulah ini juga bisa merasakan bagaimana rasa kopi ini pahit atau kebanyakan gula, atau minuman yang terlalu dingin atau kurang dingin. Oke, sekarang saya mau jelaskan ke teman-teman cara menciptakan asumsi baru buat teman-teman dan cara kerjanya dan tahapannya. Yang pertama-tama, teman-teman secara terus-menerus setiap hari visualisasikan diri teman-teman dengan keadaan yang benar-benar baru. Di malam hari juga visualisasikan diri teman-teman setiap hari dengan keadaan yang baru. Lakukan ini saat waktu keadaan hening menjelang tidur malam teman-teman. Dan saat teman-teman bangun di pagi hari, bersamaan dengan itu, ciptakan juga perasaan positif serta gambaran visual teman-teman yang baru. Tujuan melakukan cara seperti itu atau mengasumsikan seperti itu teman-teman, agar setiap saat teman-teman ingat tentang hal itu, teman-teman gak perlu mikir lagi. Juga teman-teman gak perlu bertanya lagi dengan keraguan pertanyaan-pertanyaan di kepala seperti kapan ya barang itu ada? Dengan pertanyaan lagi seperti kapan ya bisa kejadian? Yang pengen nikah juga, kapan ya aku nikah? Sebagai penggantinya, teman-teman sudah bisa merasakan sudah ada dan sudah terpenuhi. Teman-teman, inilah prinsip The Law of Samson dari Neville Goddard yang sebenarnya sangat sederhana teman-teman. Teman-teman juga bisa mengasumsikan diri teman-teman menjadi pribadi yang baru, yaitu pribadi yang sehat, kaya, dan bahagia. Teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman mau. Sebagai contoh, jika teman-teman ingin hidup sehat, asumsikan kesehatan dan bertindaklah sebagai orang sehat. Jika teman-teman mau hidup dalam harmoni bersama keluarga, teman-teman asumsikan itu dan bertindaklah sesuai dengan karakter-karakter yang ada. Teman-teman, inilah cara menggunakan the law of assumption yang tepat. Visualisasi dan imajinatif dengan perasaan serta dikombinasikan dengan action bertindak yang tepat akan menciptakan realita teman-teman. Teman-teman bila memerlukan konsultasi, jangan ragu hubungi email saya yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk klik, like, subscribe, dan share. Teman-teman juga bisa menuliskan pengalaman dalam menggunakan hukum asumsi ini di ruang komentar sehingga banyak teman-teman bisa terbantu.